Mungkin berita ini sudah ketinggalan ya, terjadi beberapa bulan lalu setelah video ini diunggah. Isi beritanya mengenai Trans7 yang menayangkan salah satu segmen acara mereka. Isinya, kritik terhadap kebiasaan yang ada di pesantren, mulai dari santri yang berjalan sambil jongkok, ikut membangun fasilitas pesantren, sampai pengabdian yang mereka anggap mirip perbudakan. Dan semua itu dikemas seolah-olah nggak relevan lagi di era modern sekarang. Nah, pertanyaannya, kenapa sih mereka mengkritik budaya seperti itu? Kalau kita lihat, acara yang mereka tayangkan, Expose Uncensored, itu memang punya konsep infotainment. Gaya penyajiannya kasual, sensasional, dan cenderung eksploratif. Mereka ingin menampilkan sisi tak terlihat dari kehidupan publik, termasuk komunitas seperti pesantren. Tapi masalahnya, sudut pandang yang mereka pakai itu bukan dari dalam. Mereka melihat pesantren sebagai sesuatu yang unik atau tidak biasa, bukan sebagai ruang makna. Contohnya, kebiasaan santri jongkok saat menghadap kiai atau tidur beralaskan tikar. Itu ditampilkan dengan nuansa eksotis, aneh, dan terkesan merendahkan. Padahal, itu bagian dari tradisi, dari kesederhanaan, dari adab yang dijunjung tinggi. Yang bikin miris, nggak ada narasi dari santri atau hikmah kiai yang menjelaskan makna di balik praktek itu. Nggak ada penjelasan tentang nilai spiritual, sosial, atau filosofisnya. Yang ada hanyalah perspektif dangkal yang disampaikan tanpa akhlak. Akhirnya, tradisi itu kehilangan makna. Tradisi dianggap sebagai warisan masa lalu yang harus ditinggalkan. Praktik keagamaan dan budaya lokal seringkali dipandang nggak ilmiah, nggak efisien, atau nggak relevan. Tayangan itu membandingkan kehidupan santri dengan standar urban modern. Fasilitas minim, gaya hidup sederhana, rutinitas spiritual, semuanya dianggap aneh. Lalu muncullah dikotomi, modern itu maju, tradisional itu tertinggal. Efeknya, masyarakat pesantren diposisikan sebagai kelompok yang perlu dibenahi. Dan disinilah kita bisa bilang, ini adalah hegemoni budaya. Nilai-nilai dominan disebarkan secara halus lewat media tanpa disadari sebagai bentuk penindasan simbolik. Tradisi dibingkai sebagai sesuatu yang eksotis, aneh, bahkan lucu. Makna spiritual yang melekat di dalamnya dihapus. Yang tersisa cuma bentuk fisik, seperti adat Jawa yang sering dianggap klinik karena nggak punya dasar ilmiah. Media hanya menyajikan sudut pandang eksternal. Dan penonton nggak diajak memahami. Mereka cuma diajak menilai, bahkan ikut menghujat. Banyak juga YouTuber-YouTuber yang ikut-ikutan menghujat. Mana yang katanya berpikir terbuka kalau mendengarkan saja tidak mau, hanya berasumsi dengan kacamata sendiri. Ini jelas menjadikan kehidupan pesantren sebagai konten hiburan, tanpa sensitivitas terhadap nilai-nilai yang dijunjung. Mirip banget sama praktek kolonial, memperlakukan budaya lokal bukan sebagai pengetahuan, tapi sebagai tontonan. Dan kalau kita lihat lebih dalam, ini bisa jadi cerminan dari ideologi modernisme sekuler. Cara pandang yang menempatkan rasionalitas, efisiensi, dan teknologi sebagai tolok ukur utama peradaban. Praktik yang penuh nilai, kesederhanaan, kebersamaan, penghambaan, direduksi jadi tontonan. Bukan dimaknai sebagai warisan hidup yang mendalam. Ketika media gagal memahami konteks epistemik dari komunitas seperti pesantren, yang terjadi bukan sekedar bias, tapi penghapusan identitas. Dan disinilah pentingnya perlawanan wacana. Kita perlu merebut kembali ruang makna, menyuarakan nilai-nilai yang selama ini dibungkam oleh narasi dominan. Karena pesantren itu bukan cuma tempat belajar agama. Ia adalah ruang hidup, ruang makna, ruang spiritual yang membentuk karakter bangsa. Jadi ketika media menyajikan narasi yang menyudutkan, kita nggak cuma berhak untuk marah, kita wajib untuk melawan. Melawan bukan dengan kebencian, tapi dengan narasi, dengan hikmah, dengan keberanian untuk bicara. Karena dalam dunia yang riuh oleh suara, justru suara yang paling jernih seringkali jadi yang paling dibungkam. Jika mendengarkan saja tidak mau, apalagi memahami.
Jika berasumsi dari pemikiran sendiri, itu bukan pemikiran yang terbuka. Itu adalah keegoisan yang dibungkus rangkaian kata yang seakan ilmiah. Mari kita jaga makna. Mari kita jaga martabat. Mari kita jaga pesantren.